Sebelumnya kenalin, nama saya Jonathan Indro dari Universitas Podomoro Sana Alta di mall ini. Pengen minta waktu Masnya berdua wawancara terkait investasi di Indonesia bersama pengertian dasar investasi. Sebelumnya nama Masnya siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham, yang dimana saya investasi bergerak di bidang perdagangan. Nah, contoh kalau mau investasi, menurut saya ada dua faktor yang emang harus kita koreksi dulu. Satu, resikonya, dan satu, perusahaan itu terdaftar enggak di Bapepti atau terregulasi enggak izinnya di Kementerian Perdagangan. Nah, bedanya investasi emas ini sama investasi saham atau forex. Investasi emas ini fluktuatif harganya, naik turun bisa cuan atau profit. Nah, saya sih mau sounding ke anak-anak muda atau yang udah pensiun atau segala kalangan ya, untuk investasi bidang forex ini kita hanya perlu menganalisa fundamental, teknikal untuk masuk ke market, yang dimana masuk ke market ini penuh dengan resiko transaksinya. Contoh, kita bisa take profit, buy kan mengharapkan harga naik, kalau sell mengharapkan harga turun. Nah, di perusahaan ini, yang dimana perusahaan ini legalitasnya jelas, dinaungi oleh Kementerian Perdagangan. Ada yang namanya Bapepti, mengawasi perusahaan-perusahaan PLN yang ada di Indonesia. Bapepti ini singkatannya dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Nah, di bawah komoditi untuk menjamin dana nasabah itu ada PT KBI. PT KBI ini ada clearing berjangka Indonesia, yang dimana menjamin seluruh keuangan nasabah, termasuk OJK pun, Otoritas Jasa Keuangan pun dijamin oleh OJK. Nah, yang kedua, ada bursanya juga. Investasi yang relatif ini menurut saya yang aman dan terpercaya dinaungi oleh Bapepti, yang dimana ada bursanya. Contoh, kalau saham kan ada BEI, Bursa Efek Indonesia. Kalau khusus perdagangan komoditi ini ada yang namanya BBJ, Badan Bursa Berjangka Jakarta. Bursa Berjangka Jakarta ini bursanya untuk orang berinvestasi di Indonesia, khususnya gold. Ada yang lagi yang mau ditanyakan untuk legalitas? Mungkin udah jelas, kita harus bisa bandingin yang mana investasi bodong dan investasi yang aman, itu regulasi oleh Bapepti. Jadi Masnya ini bergerak di usaha trading forex ya, terutama gold. Terutama gold. Jadi nanti dari trading forex atau gold itu sebenarnya di Indonesia udah diawasi oleh Bapepti tadi. Ya. Jadi sudah ada perlindungan hukum atau regulasi yang jelas di Indonesia. Dari saya mungkin ingin bertanya terkait tujuan utama Masnya untuk melakukan investasi, terutama di bidang forex gold ini sebenarnya seperti apa sih? Kenapa milih forex atau gold? Kenapa nggak misalnya saham atau investasi langsung terhadap suatu perusahaan ataupun kripto yang sekarang lagi trending? Menurut Masnya kenapa? Menurut saya gold itu pergerakannya sangat fluktuatif, itu tadi. Naik bisa profit dan turun pun bisa profit, yang dimana fundamentalnya ini sangat jelas ya. Contoh, kalau ada perang dunia mempengaruhi harga emas, dan fundamentalnya ini kita bisa beracuan dengan contoh sekarang kurs dolar lagi naik ya, otomatis emasnya turun. Nah, kita ambil peluang tuh di situ, kita bisa ambil sell profit. Contoh kebalikannya, kalau dolarnya turun, otomatis emasnya menguat, kita acuannya di dolar juga. Otomatis kalau dolarnya turun, emasnya menguat, kita ambil take profit, open posisi buying. Nah, jangan lupa pakai take profit. Take profit itu apa? Take profit itu profit otomatis, yang dimana terlikuidasi otomatis. Contoh, harga 4.500, kita taruhlah 2 poin atau 3 poin. Nah, kita take profit di 4.503. Nah, itu otomatis sudah terlikuidasi otomatis. Dan jangan lupa juga untuk resikonya, manajemen resikonya ini harus dipakai. Namanya stop loss, yang dimana stop loss ini untuk minimalisir resiko. Kembali lagi, contoh, ambil harga di 4.500, di stop lossnya mau ditaruh berapa minusnya. Nah, akhirnya kan di bawah 4.500 dong, kita harus ambil stop lossnya. Nah, itu gambaran transaksi yang dasarnya. Nah, nanti kita belum sampai ke yang namanya teknikal, fundamental. Nanti ada di investing, trading view, bisa dilihat.
di aplikasi tertentu yang saya sarankan untuk fundamental analisa untuk gold ya terutama. Oke, di Indonesia sendiri kan udah terkenal lah. Apalagi sekarang trennya ada banyak investasi. Ada banyak juga investasi bodong di Indonesia kayak yang kemarin baru ketangkap kan investasi. Contohnya Intrakens ya, kurang lebih seperti itu. Itu kan punya dasar fundamental investasi yang kurang jelas ya. Gimana masnya bedain ciri-ciri investasi bodong seperti itu sama investasi yang benar-benar menghasilkan kerugian tanpa adanya unsur zero sum game, yang dimana satu orang untung dan satu orang mengalami kerugian? Itu menurut saya adalah scam, yang dimana mereka affiliate itu mereka flexing di Instagram dan berlomba-lomba untuk menggait seluruh orang-orang yang emang ingin investasi cepat-cepat kaya. Itu menurut saya gak make sense. Itu investasi itu ada ilmunya, ada dasarnya, ada ilmunya, pasti kita pelajari semuanya. Jangan sampai kita hanya mengiming-imingi untuk orang sukses, kaya, kita bisa jadi cepat kaya dan sukses secara instan lah. Menurut saya gak make sense, itu scam, dia affiliate. Jadi dana kerugian nasabah, mungkin dana klien-klien yang investasi melalui dia, mungkin uangnya masuk ke rekening dia, mungkin saya kurang paham, dan dia pun belum tentu apa yang dia transaksikan itu diawasi oleh Bapepti atau dijamin oleh OJK. Itu sih menurut saya. Kembali lagi ke legalitas yang ada di Indonesia ini, kita harus pakai. Jadi menurut masnya itu investasi yang emang gak ada fundamentalnya ya. Jadi itu cuman hanya mengiming-iming nasabah atau ini supaya menginvestkan duitnya sama mereka. Ya betul. Gitu. Jadi keuntungan penuhnya didapat oleh mereka aja. Pribadi. Dari masnya sendiri berarti udah paham betul ciri-ciri investasi bodong dan investasi yang benar-benar terdaftar di Indonesia ya. Betul. Jadi kalau investasi bodong itu dia ciri-cirinya yang menggunakan link-link website tertentu, e-trade. Dia transaksinya menggunakan e-trade. Nah, kalau investasi yang jelas dari Bapepti itu menggunakan platform yang namanya MetaTrader 5 yang terbaru. Yang dimana MetaTrader 5 ini bisa digunakan di 84 negara di seluruh dunia, bisa pakai platform aplikasi MetaTrader 5 ini. Bisa pakai aplikasi MetaTrader 4, bisa pakai aplikasi MetaTrader 5. Contoh kalau nggak pakai aplikasi MetaTrader 5 ini, kalau pakai e-trade, dia kan e-trade bisa dibuat sendiri dong, bisa dibuat website sendirilah istilahnya. Apalagi nggak terjamin oleh yang namanya Kementerian Perdagangan. Ini kan jalannya khusus perdagangan ya, perdagangan itu kan namanya trading. Nah, maka dari itu kita kembali lagi, legalitasnya harus jelas, ya uang kita dijamin oleh siapa, bursanya apa, itu rekening terpisahnya di mana, dijaminnya oleh siapa. Menurut saya sih itu kita harus bisa membedain mana legalitasnya ada dan legalitasnya nggak ada, dan transaksinya menggunakan aplikasi MetaTrader 5 atau 4 atau link website bikinan sendiri. Jadi dari investasi tersebut juga ada platform-platform media yang benar-benar diawasin secara ketat ya, baik dari Bapepti ataupun OJK ya, supaya legalitasnya pun terjamin. Betul. Kalau boleh tahu dari saya, Mas ini alokasinya seperti apa sih dalam portofolio investasi? Mungkin ada megang cash berapa, yang diinvestasikan berapa? Boleh tahu nggak lebih detailnya seperti apa, Mas? Kalau portofolio saya ada kurang lebih ya, saya modal 10.000 USD. 10.000 USD kan kalau dirupiahkan 140 juta, itu saya pakai rate 14. Yang dimana sekarang portofolio saya alhamdulillah udah 31.000 dolar. Yang dimana kalau dirupiahkan ya sekitar segitulah, ratusan juta lah ya yang ada di portofolio saya. Cuman itu saya belum bisa mengalokasikan yang dimana untuk kebutuhan penting aja sih. Ini saya pakai invest terus buat gimana caranya portofolio saya lebih besar. Saya belum mau mengganggu portofolio saya. Tetap kalau untuk cash flow saya ya pakai ATM, M-banking ataupun dana-dana yang lain lah. Ada lagi, kita harus bisa misahin keuangan kita untuk investasi nyari cuan atau investasi buat cash flow keluar dana gitu. Gitu aja sih. Dari investasi yang Masnya udah lakuin nih,
ada nggak sih pesan atau kesan Mas terhadap generasi muda yang mau mulai berinvestasi, sama pesan bagi orang-orang yang masih nyimpan cash dan masih takut atau sungkan melakukan investasi di Indonesia? Mungkin menurut saya kalau nyimpen cash terlalu banyak tuh bahaya juga ya. Bisa uangnya rusak, bisa uangnya hilang mungkin, bisa uangnya sobek. Menurut saya alokasikan dana ke yang emang investasi ini menguntungkan lah. Dalam kata arti menguntungkan, contoh nggak, kalau di deposito kan kita cairnya lama. Kalau main saham juga kita hanya mengharapkan harga naik aja. Bedanya di trading gold ini. Nah, trading gold ini kita mau masukin dana berapapun, mau selagi itu tidak ditransaksikan, uang kita aman 100%. Nggak ada minus, nggak ada profit selama uang kita itu tidak ditransaksikan ya di equity. Kalau ditransaksikan ya bisa cuan, bisa minus juga selagi kita pakai manajemen risiko, yaitu tadi TP sama SL. Ya menurut saya untuk anak muda ya investasi lah. Cuman satu, pelajari dulu dasarnya, ilmunya, biar tahu knowledge-nya itu ke depannya seperti apa. Ini kan futures ya untuk masa depan yang emang menurut saya cuan gitu. Menurut Masnya sendiri, dalam berinvestasi, psikologis itu berperan penting nggak sih dalam mengambil putusan? Sangat berperan penting untuk mengambil keputusan di market. Kita kalau asal-asal klik-klik buy sell itu menurut saya mending main transaksi di demo account. Jangan sampai kita masukin dana kita nih yang real, kita transaksi itu asal tanpa dasar knowledge yang kita pelajari, pahami dulu. Itu sangat beresiko. Jangan sampai kita asal transaksi lah di MetaTrader 5 pas nanti investasi, soalnya sangat beresiko menurut saya. Oke, makasih ya Mas sebelumnya ya, udah ngeluangin waktunya sampai 13 menit untuk ditanyai seputar investasi. Sebelumnya makasih banget buat supaya dokumentasi ini dapat memberikan pemaparan lebih lagi ya buat generasi muda terutama ya, apalagi mahasiswa yang masih sungkan untuk melakukan investasi di dunia digital seperti sekarang ini. Makasih banget ya Mas. Oke. Sama-sama Mas. Makasih. Dari dokumentasi sebelumnya dapat dilihat bahwa masalah memiliki pemaparan yang baik terhadap instrumen investasi yang ada di Indonesia. Pertama ada dari bursa saham yang telah diatur oleh BI atau Bursa Efek Indonesia. Adapun kripto dan futures trading yang telah diatur oleh Bapepti dan diawasi oleh OJK. Dan juga di dalam kondisi ekonomi yang kurang stabil dan tidak ada kepastian dunia seperti sekarang ini, perang imbas dari perang Amerika dan juga Iran, di mana dolar mengalami penguatan sebesar 17.800 per hari ini, serta dapat dilihat bahwa masih memperoleh keuntungan seperti yang telah dijelaskan dari 10.000 US dollar menjadi 31.000 US dollar, tentunya dengan menerapkan manajemen risiko seperti melakukan take profit maupun stop loss, yang dimana take profit mengambil keuntungan dalam waktu singkat dan juga stop loss mengambil jumlah kerugian dalam waktu singkat yang telah ditetapkan atau diaturnya. Serta dalam hal ini legalitas sudah diatur di Indonesia. Dalam hal ini telah diawasi oleh Bapepti dan juga Badan Bursa Berjangka Jakarta yang mengatur tentang investasi yang sifatnya spekulasi seperti hal ini. Maka dalam pemaparan yang telah diberikan bahwa dapat saya simpulkan masalah memiliki pemaparan investasi yang baik sebab telah tahu luar dan dalam baik legalitas maupun jenis-jenis investasi yang ada dan diatur oleh Indonesia.